syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in. Siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil alaihim Islami dina wa bi Muhammad wa rasulah Rabbi zidni ilma warzuqni faham. Oke, baik ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan dengan diawalinya kita berdoa tadi, Allah memberikan kita pemahaman yang luas sehingga pelajaran yang kita pelajari hari ini dan hari-hari seterusnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik. Selanjutnya Nabi baru sampaikan anak-anak itu punya dapat buku kan, kalau nggak salah dapat buku ini ya. Kayaknya punya buku ini ya, buku ibadah ini ya. Punya nggak ini? Nah. punya tapi beda gambarnya. Nggak ada Bi. Oke, yang ada. Kayaknya yang ada yang lama ya. Kayaknya yang ada yang lama. Iya Bi. Ya udah nggak apa-apa. Tapi nanti ada ya, ada ini sendiri ya nanti di sini. Nanti habis sampaikan nanti aja deh. Nah sekarang, jadi setiap kita mau pelajaran apapun, misalnya tematik, tahfiz atau tik, itu kita awalnya berdoa, kemudian seperti tadi baca Al-Fatihah, sebagainya, terus juga baca hadis ya. Salawat Nabi tadi ya, Nabi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya, minimal itu. Terus sekarang kemudian ini kita baca hadis. Ya, baca hadis ya. Jadi kita setiap pagi mengawalinya itu supaya inilah enak berkah gitu. Nah, sekarang hadisnya hadis larangan mencaci sesama muslim. Oke, silakan kita baca bersama-sama semuanya. Shibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencaci seorang muslim adalah dosa dan memeranginya adalah kufur. Oke. Ya, besok kita ulangi lagi ya. Besok jadi nanti bergiliran. Pokoknya semua insya Allah dapat misalnya yang berdoa, yang mimpin doa nanti siapa, nanti terus yang mimpin baca hadis siapa ya. Terus sekarang masih Abi ya. Nah, mulai besok nanti anak-anak yang bergiliran ya mimpinnya. Jadi semuanya dapat giliran, nggak ada yang enggak. Ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Slide berikutnya. Jadi hari ini tematiknya berkaitan tentang mata pelajarannya IPS dan PPKN ya. IPS dan PPKN. Nah, karakteristik geografis Indonesia dalam peta yang IPS dan kenampakan alam serta keragaman flora dan fauna di Indonesia. Terus yang PPKN, nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan sikap kepedulian yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
Oke. Nah, kita yang pertama ya, untuk yang pertama. Oke, bentar supaya enak ininya. Abi mau share screen yang satunya aja. Dulu ya. Kameraku nggak ada, Bu. Sebentar. Kameraku nggak ada. Mana ini video? Oke. Nah, kita ini ya. Kita lanjutkan. Nah, ini. Nah. Nah, berkaitan tentang peta. Siapa yang di sini pernah lihat peta? Nabi. Nah ya, hampir semuanya pernah lihat peta ya. Nah, terus peta itu apa sih? Apa anak-anak peta? Peta yang menggambarkan suatu daerah atau permukaan bumi. Iya, oke ya. Atau setidaknya peta itu adalah gambaran seluruh atau sebagian permukaan bumi ya, seperti itu. Terus pernah lihat peta? Pernah tadi ya? Pernah. Nah, peta yang mana? Peta yang mana? Apa yang kayak gini, yang kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini? Seperti apa? Yang ketiga. Oke. Yang ketiga. Jadi peta itu ada bermacam-macam. Setidaknya di sini berdasarkan karakteristiknya peta itu ada dua, yakni peta umum dan juga peta khusus. Peta khusus, betul. Oke, sekarang coba yang peta umum. Siapa yang tahu peta umum? Seperti apa sih peta umum itu? Peta umum adalah daerah secara umum daerah yang menggambarkan suatu daerah secara umum. Iya, setidaknya peta umum itu singkatnya aja ya supaya gampang diingat nih. Peta umum tuh dia petanya menggambarkan dia ngejelasin penampakan daerahnya secara umum. Jadi misalnya contoh seperti ini. Ya, contoh seperti ini. Abi ganti lagi share screen-nya. Wah, nggak usah Abi ganti ya, lupa ya. Gampang. Nah, seperti ini. Ya, peta umum cirinya menampilkan penampakan alam, menggambarkan suatu daerah secara umum. Jadi dia seperti ini gambarnya ya, dia ngejelasin daerah. Jadi ini Sumatera, ini ada Lampung, ini ada Palembang, ada Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk yang peta khusus, ya peta khusus itu lebih spesifik ya kepada hal-hal yang tertentu saja. Misalnya contoh seperti ini, kita lanjut di sini ya. Kelihatan nggak di sini Abi yang gambar videonya? Enggak, Bi. Cuma foto. Kelihatan gambar contoh peta, Bi. Yang video belum muncul. Belum, Bi. Oke, coba Abi gantian. Ini harus dimuter-muter. Sekarang muncul? Belum, masih loading. Belum di. Nah, udah ya. Oke. Nah,
peta umum itu ada macam-macamnya loh. Ya, peta dia menggambarkan suatu daerah secara umum ya. Terus ada macam-macamnya. Contohnya, nih perhatikan di layar ya. Perhatikan, pokoknya perhatikan Abi semuanya. Peta topografi. Kemudian tadi peta yang kedua. Topografi. Oke, peta topografi dan peta korografi. Nah, apa sih peta topografi itu yang kayak mana? Peta topografi itu peta yang menggambarkan ketinggian serta beda ketinggian dari permukaan bumi ya. Jadi menggambarkan ketinggian atau permukaan bumi itu beda-beda tingginya. Nah, itu petanya peta topografi. Seperti apa sih gambar petanya? Nah, seperti ini ya. Ini contohnya peta topografi Kabupaten Bandung. Jadi di sini ngejelasin tuh. Nah, yang seperti ada warna hijaunya, hijau agak tebal, terus ada yang rendah, ada yang apa namanya? Hijaunya terang. Ini berarti ada yang dia dataran tinggi dan ada yang dataran rendah. Iya. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, seperti ini. Nah, peta yang kedua, peta Korografi. Oke. Coba dibaca peta korografi apa itu di layar. Apa dibaca? Umum yang membuat informasi dalam suatu peta korografi umumnya wilayah Oke, iya. Jadi disingkat aja, peta korografi itu peta yang dia nunjukin tentang suatu wilayah, ya. Jadi tentang wilayah-wilayah. Nah, contohnya gimana? Peta Indonesia, ya. Seperti yang tadi peta Indonesia. Di situ di perbagian ada Kalimantan, ada Sulawesi, ada Palembang, ada Jambi. Suaranya mantul. Suaranya mantul. Enggak tahu Abi ya, di HP ada ya HP yang sama ini kali ya. Ada HP yang aktifnya dua deketan kali. Enggak habis. Nah, sekarang oke, sekarang udah nggak mantul lagi kok ya. Iya, Bi, udah enggak. Ya, oke. Nah, sekarang macam-macam peta yang dia peta khusus atau peta tematik. Oke, coba tuh baca apa peta khusus apa di situ di layar. Peta yang menggambarkan permukaan bumi di khusus. Iya, jadi petanya ini lebih spesifik ya. Jadi menggambarkan permukaan bumi dengan informasi khusus atau dia hanya membahas hal-hal tertentu aja dari suatu wilayah itu. Misalnya, Suaranya mantul lagi, Bi. Suaranya mantul lagi, Bi. Abi juga nggak tahu. Suaranya mantul lagi. Abi juga nggak tahu. Ada yang di anak-anak ya, di Abi nggak loh. Ya. Oh iya. Iya. Aku nggak ada. Oke ya. Udah. Oke, lanjut lagi. Udah nggak lagi. Oke, contohnya peta tematik atau peta khusus, yaitu peta kependudukan. Ya, dia menjelaskan tentang, berarti peta ini menjelaskan tentang apa berarti? Kalau peta kependudukan berarti menjelaskan tentang jumlah penduduk.
Iya, berarti kalau peta kependudukan berarti dia ngejelasin ya udah singkatnya biar nggak panjang-panjang kita biar nggak lupa. Inti kalau ke peta kependudukan berarti di situ menjelaskan peta yang menjelaskan jumlah penduduk di suatu wilayah. Ya kan tuh. Di sini coba yang warna kuning berarti jumlahnya 9 sampai kepadatannya 9 sampai 50. Nah, coba lihat. Yang paling padat berarti di sini pulau mana nih? Pulau Jawa. Pulau Jawa ya. Karena dia warna merah dan lebih dari 1000 penduduk. Iya. Nah, ini contohnya peta penduduk. Terus peta persebaran peta persebaran fauna. Fauna itu apa coba, Nak? Fauna apa? Fauna itu hewan. Iya, fauna itu adalah sebutan bagi hewan-hewan. Ya. Oke, di situ tuh sekaligus ada nih peta persebaran fauna. Nanti kita bahas flora dan fauna. Di sini ada contohnya nih. Ya. Jadi daerah-daerah yang dia ciri khas faunanya. Coba Lampung di sini mana? Di situ faunanya apa Lampung? Apa di sini faunanya? Gajah. Iya, gajah. Di mana kita bisa melihat gajah kalau di sini? Di Lampung? Iya, yang paling terkenal di Waikam Kambas. Kita bisa melihat gajah yang banyak ya. Iya, Bi. Nah, sekarang yang ini peta potensi bencana. Peta potensi bencana. Ya. Nah, di sini kelihatan yang berarti warna merah dia berarti rawan bencananya sangat tinggi. Yang dia hijau berarti rawan bencananya sangat rendah. Iya. Nah, sekarang kenampakan alam serta keragaman flora dan fauna di Indonesia. Jadi di Indonesia itu punya flora dan fauna loh. Kalau fauna tadi hewan, kalau flora berarti tumbuhan. Iya, betul, pintar. Nah, flora atau tanaman, tumbuhan adalah segala jenis tumbuhan serta tanaman yang ada di muka bumi. Sedangkan fauna atau hewan itu segala jenis hewan yang hidup di muka bumi. Nah, di Sumatera, gunung dan pegunungannya ya, itu ada gunung apa saja? Gunung Loser ya. Gunung Loser, terus Gunung Kerinci. Ya, terus apa lagi coba di situ? Gunung Bukit Barisan. Ya. Gunung Bukit Barisan. Kemudian ada Sungai Musi. Nah, ini ada Sungai Asahan, Sungai Batanghari, Sungai Indragiri. Oke, lanjut lagi. Flora dan fauna yang tumbuh. Di Sumatera, floranya itu ada bungong tahu nggak? Bungong jempo itu bunga asal mana? Bunga di mana? Yang di Sumatera. Iya, tepatnya di mana? Ada yang tahu kah kalau bungong jempo?
Di provinsi apa? Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Bukan bungong jempa. Coba kayak lagu. Bungong jempa, mekar di Aceh. Iya betul, Aceh. Kan ada lagunya tuh, buat pakai tari saman tuh, bungong jempa gitu ya kan? Gitu. Lanjut. Siapa yang Sumatera Selatan itu ya? Enggak ada bungong. Faunanya ada gajah, ada apa sih ini? Ada siapa nih? Ada orang Hutan. ya. Ada orang hutan ya. Orang hutan. Jadi bukan monyet ini. Nanti panggilnya monyet lagi. Ini orang hutan ya. Kalau monyet beda lagi. Badannya lebih kecil. Silbi. Iya dong. Nah, sekarang kita ke Jawa. Jawa ini ada Gunung Bromo. Semut, ada gunung Selamet, ada gunung Bromo, Nah, Gunung Semeru, Bromo, gitu ya. Kapur Selatan. Iya. Gunung Rangon. Salak. Merapi. Gunung Batu. Gunung Semeru. Dan Pegunungan Kapur Selatan. Nah, iya. Nah, oke. Lanjut lagi. Sekarang ada sungai dan hutannya apa aja di situ? Bengawan Solo, Citarum. Iya. Terus Di Pulau Jawa memiliki banyak hutan hujan. hutan hujan. Nah, flora dan faunanya di situ Yang cukup tinggi. iya di situ. Ada salak. Di situ apa flora faunanya? Adalah Gandaria dan ada sedapan malam. Lalu ada dari tutulan ayam Faunanya sekarang ada kerbau. Ada kerbau ya. Macan, ayam Macan tutul. Oke, kita lanjut lagi ke Kalimantan. Itu ada apa aja? Sungai Kapuas, Sungai Kapuas ada bunga anggrek hitam, anggrek hitam, fauna yang hidup Kalimantan misalnya hutan, owa dan owa ya. Ini apa? Ini bekan pantan. Ya, bukan monyet ya. Monyet beda lagi nanti sama monyet lagi. Sulawesi ada apa aja tuh? Floranya yang hidup misalnya kayu ebon, Maleo,
kuskus, anoa. Nah, NTB, Kepulauan Nusa Tenggara dan Bali. NTT. PT. Ada Gunung Rinjani. Gunung Tambora, Gunung Kapur, Gunung Oke. Oke, kita percepat. Nah, sekarang langsung ke Papua dan Maluku. Gunung Ibu, Kepulauan Maluku, Lamongan, Jawa Barat, Gunung Ibu, Kepulauan Gunungan Jaya dan Gunungan Jaya. Ada puncak Ya, puncak. Ada puncak yang coba ada puncak yang paling tinggi apa tadi? Puncak apa? Puncak Jaya Wijaya. Adanya di mana tadi? Ada di Kepulauan ada di apa? Pulau apa? Pulau Papua ya, Pulau Papua. Itu sangat tinggi sekali. orangnya Alarat dan Gua Merah, Kasuari, Burung Bongsor, Nutri Raja Ambon, Burung Bongsor, Wasid, Nutri Raja Ambon. Oke, sudah habis. Coba Abi pengen tanya lagi. Tadi Mas Miranda, tadi peta yang menggambarkan secara umum itu tentang suatu daerah itu dinamakan peta apa ya? Peta itu apa namanya? Peta umum. Peta umum, iya. Coba Marisa, peta yang di situ misalnya peta khusus di ini apa? Definisinya apa? Peta khusus. Apa peta khusus, Marisa? Oke, yang lain Raisa. Coba Raisa, peta khusus apa, Nak? Khusus itu yang menggambarkan hal-hal khusus dari suatu daerah. Iya. Contohnya misalnya peta apa? Ya, peta kependudukan. Peta kependudukan boleh. Terus misalnya Yasa, peta apa lagi selain peta kependudukan yang masuk peta khusus? Nggak aktif. Cesa, peta selain peta kependudukan, peta apa lagi yang termasuk peta khusus? Peta fauna dan peta flora, Abi. Iya, betul. Oke. Mikdam. Flora itu apa sih? Flora itu tuh tumbuhan, Bi. Iya, tumbuhan yang hidup di muka bumi. Di muka bumi ini. Nah, kalau fauna, coba Caca, fauna apa? Hewan, Bi. Hewan yang hidup di muka bumi. Nah, semua tadi kan kita ngelihat ya, di setiap daerah hewan-hewannya berbeda-beda ya. Beragam ya. Beragam. Kemudian setiap daerahnya juga punya ciri khasnya sendiri-sendiri, ya kan? Punya gunungnya sendiri. Kemudian hewannya juga ada sendiri ciri khasnya. Kemudian juga seperti ada
tempat sendirinya juga. Kayak misalnya Palembang ada Sungai Musi, di Jawa ada Gunung Merapi, Gunung Bromo yang paling terkenal. Kemudian di Kalimantan ada Sungai Kapuas, di Papua ada Gunung Jayawijaya. Semua itu keberagaman yang ada di Indonesia. Begitu juga dengan masyarakat Indonesianya juga. Walaupun dia sukunya berbeda-beda. Beda-beda. Terus agamanya juga berbeda-beda ya kan? Ya. Kan? Ada agama apa saja? Ada agama Islam, Kristen, terus Buddha, Cina, ya, totalnya ada enam. 5 apa 6? 6. Oke, ada 6. Dan semua itu kita dengan adanya walaupun kenapa bisa berbeda itu ya, orang Islam bisa menghormati orang Kristen bisa menghormati orang Hindu bisa menghormati orang Buddha menghormati orang Konghucu menghormati orang Islam, dan semuanya hidup berdampingan di Indonesia karena semuanya memegang toleransi dan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Jadi siapapun yang menjaga nilai luhur Pancasila, maka dia akan saling bisa menghormati dengan adanya perbedaan dan keberagaman. Jadi kalau orang sering cekcok, sering kemudian berantem, sering ribut, berarti dia tidak menjalankan nilai luhur Pancasila. Kemudian misalnya ada contoh gini, ketika kita melihat ada orang negara, misalnya negara kita kemudian dijelek-jelekan oleh negara lain, bagaimana kita harus bersikapnya? Apakah acuh tak acuh? Apakah sikap kita harus membela negara kita atau kita justru menjelek-jelekan? Mana sikapnya? Membela negara kita. Nah, sikap sehari-hari kita membela negara kita, kemudian dalam bentuk itu sikap peduli terhadap negara kita adalah dengan apa? Kalau di sehari-hari, kalau kita toleransi. Contoh misalnya, kalau belajar seperti ini, rajin belajar itu termasuk bela negara atau tidak? Bela negara. Ya, membela negara. Bela negara bukan? Bela negara. Kenapa? Kalau kita rajin belajar, kemudian kita menjadi generasi yang cerdas, nanti kita ketika di masa depan, maka nanti Indonesia dan negara kita nanti bisa bersaing dengan negara yang lain. Kalau anak bangsanya cerdas, kemudian nanti bisa membawa negaranya maju, ya dari anak-anak yang cerdas itu. Coba kalau anak-anaknya tidak rajin belajar, tidak semangat belajar, nilai pendidikannya rendah, apakah negaranya bisa maju? Enggak. Kalau negaranya enggak, ya sama aja berarti kita tidak membela negara. Jadi tidak perlu kita sampai yang jauh-jauh, sikap sehari-hari kita pun itu sudah menjadi kepedulian kita untuk membela negara. Sikap peduli itu termasuk daripada nilai-nilai Pancasila. Oke semuanya. Baik, alhamdulillah sudah selesai materi kita pagi ini.
ya di tematik ini. Tugasnya silakan dikerjakan di buku saja, di buku cetaknya saja. Itu halaman yang latihan ini, yang ada latihan pilihan gandanya. Halaman berapa, Sona? Halaman 50. Ya, halaman 50 sampai 52. Woi, Bi, tematika apa, Bi? apanya nih tematik apa? Buku cetak. Abi, kalau dikerjain di buku tulis aja boleh nggak, Bi? Boleh, cuman kan kalian nggak apa-apa. Coret-coret di buku cetak nggak apa-apa, kan punya kalian. Jadi boleh. Kalau mau di buku tulis juga ya nggak apa-apa sih kalau mau. Ya. Jawabannya aja ya, Bi, kalau di buku tulis, Bi. Di sini kalau jawabannya dong di sini aja, langsung isi aja di sini, Nak. Aku udah dijawab, Abi. Coret-coret. Oh, ya nggak apa-apa kalau udah dijawab, bagus. Nanti tinggal dikirim aja ya. Oke ya, itu tugasnya ya, 50 sampai 52 ya. Siap. Kalau mau nulis di buku cetak silakan, yang mau buku tulis silakan. Yang penting dikerjain. Ya nggak boleh nggak dikerjain. Sampai hari apa? Sampai menjelang tematik lagi. Oke, berarti hari Minggu. Hari Minggu. Minggu sore ya, Bi. Ya, Minggu sore. Ya. Oke. Baik, kita cukup dengan alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.